perhatikanlah dan lakukanlah pekerjaanmu. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Di sana dikatakan bahwa sebelum Yesus datang, sebelum akhir zaman, Allah akan membalikkan hati orang tua kepada anak-anak dan anak-anak kepada orang tua. Anda ingat di kitab apa itu? Maleakhi. Juga, ya, Anda benar. Sekarang saya jelaskan. Ini berbicara tentang kedatangan siapa? Nabi siapa? Elia. Apa yang dilakukan Elia? Saya ingin Anda memperhatikan hal-hal ini. Apa yang dilakukan Elia? Dia memperbaiki mezbah itu. Dengarkan baik-baik. Jika Anda benar-benar ingin berdiri teguh dalam krisis terakhir, Anda perlu memperbaiki mezbah. Anda perlu, tidak ada waktu dalam sejarah umat Allah ketika mereka berdiri teguh tanpa mezbah. Hanya setiap kali mereka berbalik, setiap raja yang baik yang membalikkan keadaan mereka, pertama-tama membersihkan bait suci dari berhala-berhala dan kemudian memperbaiki mezbahnya. Kamu harus memperbaiki mezbahmu sendiri. Apa itu? Hubungan Anda dengan Allah, waktu perbaktian Anda. Dan Anda perlu memperbaiki mezbah keluarga. Jika Anda ingin keluarga Anda bersama di surga, Anda perlu memperbaiki mezbah keluarga. Saya dengar orang-orang berdoa, pendeta, maukah Anda berdoa untuk anak-anak saya? Kata saya, apakah Anda berdoa? Ya, saya berdoa. Apakah Anda memiliki ibadah keluarga? Tidak. Apa Anda pernah membuatnya? Tidak, kami tidak punya waktu. Perbaikilah mezbah keluarga. Saya bisa memberikan kutipannya, kita tak punya waktu. Saya tak bisa membahasnya. Saya akan memberimu satu saja. Buku pendidikan halaman 260. Banyak orang bahkan di saat-saat kebaktian mereka gagal menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Karena mereka terlalu tergesa-gesa. Mereka masuk ke dalam lingkaran hadirat Allah dengan langkah yang terburu-buru. Karena mereka tidak punya waktu dan mereka tidak menantikan nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Dan mereka kembali ke pekerjaan mereka. Dengan beban mereka tanpa diubahkan, tanpa diberkati. Bahkan mereka yang belajar melakukannya sebagai rutinitas dengan cepat. Saya membaca 3 pasal dari Alkitab dan 1 pasal dari Roh Nubuat. Dan saya membaca 1 hari dari pelajaran sekolah Sabat. Saya telah menunaikan kewajiban saya. Dan mereka tidak menaruh hati pada mezbah. Anda sungguh-sungguh ingin memiliki hadirat Allah. Anda perlu meluangkan waktu yang berkualitas dengan Allah. Anda harus mengasihi Allah lebih daripada mengasihi hal-hal lain. Orang dapat menghabiskan waktu dengan olahraga atau film, atau hiburan, atau politik, atau musik, atau buku-buku gila. Orang dapat menghabiskan waktu dengan teman. Orang bisa menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa seperti ikan. Ya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Allah. Bukankah ada sesuatu yang salah? Tidak ada waktu untuk dihabiskan bersama Allah. Doa seharusnya menjadi suatu hak istimewa, bukan tugas. Anda berbicara dengan Allah. Itulah hak istimewa terbesar di alam semesta. Jalan masuk ke takhta Allah. Sumber kuasa, sumber kekuatan, sumber keselamatan. Orang tidak memiliki waktu untuk berdoa dan belajar. Apakah Anda benar-benar ingin bertumbuh? Allah berfirman, mereka dikuduskan oleh kebenaran. Dan kemudian Allah berkata, firman-Mu adalah, dan Roh Nubuat dalam buku Testimonis volume 1, bab 36 atau 37 atau 38, di antara itu dikatakan, hanya mereka yang menghabiskan waktu yang berkualitas di dunia yang diubahkan. Dan kemudian Allah berkata, semakin banyak waktu yang Anda habiskan di dunia, semakin banyak katanya hal itu mengangkat jiwa Anda, pikiran Anda. Itu akan mengalihkan pikiranmu dari hal-hal lain dan menaruh pikiranmu pada Kristus. Dan menolong Anda untuk mengenal Dia dan mempercayainya serta menjadi semakin serupa dengan Dia. Menghabiskan waktu di dunia. Betapa banyak dari kita saudara dan saudari menghabiskan waktu yang berkualitas di dunia ini. Pergi ke gereja memang baik, tetapi itu tidak cukup. Jika Anda tidak memiliki waktu bersama Kristus, Anda tidak memiliki kekristenan. Tinggal di rumah, menonton film bodoh, memakan pizza, tidak jadi masalah karena Anda masih di sana. Kecuali jika Anda memiliki waktu yang berkualitas dalam doa dan dunia, Anda tidak akan bertumbuh. Anda tidak akan menang. Anda tidak akan berhasil dalam bidang apapun dalam hidup Anda. Karena tidak ada Kristus. Itu hanyalah sebuah teori agama tanpa kuasa. Dan ia melanjutkan dalam bab yang sama dalam buku Testimonis, volume 1. Dan firman berkata, waktu yang dihabiskan di dunia
Bukan sebagai kewajiban. Saya katakan sendiri, saya tambahkan pada paragraf itu. Bukan sebagai kewajiban, tetapi dengan hati. Ketika Anda memakan dunia, Anda mencernanya, Anda merenungkannya, Anda memikirkannya, tidak hanya membaca dan pergi. Alkitab seharusnya tidak hanya dibaca, tetapi juga dipelajari. Anda mengerti apa yang saya mau sampaikan? Cerna, kunyah, pikirkan. Alkitab berkata, siang dan malam saya merenungkan firman-Mu. Merenungkannya. Kembali pada pembahasan. Kutipannya berkata, mereka yang menghabiskan waktu berkualitas di dunia, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertobat. Dan kemudian dia berkata, hasilnya akan terlihat dalam kehidupan mereka. Akan ada buah, akan ada pertumbuhan. Jadi izinkan saya mengatakannya dengan cara lain. Jika tidak ada hasil dalam hidup kita, berarti kita adalah orang Kristen di dunia. Kita telah dibaptis di dalam air, tetapi tidak ada kuasa yang mengubahkan. Jika Anda menginginkan kuasa yang mengubahkan dalam hidup Anda, habiskan waktu di hadirat Allah dalam doa dan belajar. Karena semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersamanya, apapun yang dipikirkan oleh pikiran Anda, itulah yang akan menjadi diri Anda. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda hayati, itulah yang mengubahkan Anda. Habiskan waktu dengan hal-hal lain dan Anda akan diubahkan dalam gambaran hal-hal itu. Menghabiskan waktu dengan Allah dan Anda akan diubahkan menurut gambar Allah. Kembali ke mezbah, kembali ke doa, luangkan waktu untuk belajar. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, apakah kamu melihat hal-hal ini? Semuanya akan hancur. Dan mereka berkata, oh tidak mungkin, beritahu kami tanda-tandanya. Dan Yesus berkata, berhati-hatilah supaya tidak ada yang menyesatkan kamu. Bagaimana Anda mendapatkan, bagaimana Anda berjaga-jaga, bagaimana Anda waspada, berdoa dan belajar, mempelajari firman, teguh ke Alkitab. Teguh, sehingga tidak seorang pun yang dapat menggoyahkan dia oleh segala jenis doktrin palsu. Segala jenis teori palsu, kebijaksanaan manusia. Saya tidak mengatakan bahwa hikmat manusia itu buruk, dia baik kalau sesuai dengan Alkitab. Kembali lagi, bagaimana Anda waspada, bagaimana Anda berjaga-jaga. Dengar Yesus berbicara tentang, dan Yesus berkata, akan ada peperangan dan desas-desus tentang peperangan. Anda ingat? Akan ada gempa bumi. Akan ada banjir, akan ada pandemi, akan ada kegilaan ekonomi dan kegilaan politik, akan ada, Anda ingat, semua jenis bencana, semua jenis hal buruk. Dan kemudian Yesus berkata, apa yang dikatakannya sangat menarik, sangat menarik. Jika Anda membaca kata-katanya, dia tidak mengatakan, dan kemudian dia berkata, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi yang dahsyat, kelaparan dan penyakit sampar, dan tanda-tanda dari langit, Yerusalem dikepung oleh tentara. Dan sekarang inilah kesudahannya. Apa yang dia katakan? Belum saat ini, tetapi sudah dekat. Apakah Anda mengerti maksudnya? Karena orang berkata, oh pandemi COVID terjadi, inilah akhirnya. Anda mengerti? Perang di Israel telah terjadi, inilah akhir dari segalanya. Akan menyenangkan. Orang-orang sangat menyukai hal-hal yang sensasional untuk menghebohkan mereka. Dan orang banyak terpengaruh. Tapi bukan seperti itu kata Alkitab. Alkitab mengatakan Anda lihat itu. Akhir zaman belum tiba, namun sudah dekat. Anda paham? Apakah Anda melihat perang, tetapi belum saatnya. Anda lihat ini, tetapi belum saatnya. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Itulah akhirnya.